Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, teman-teman viewer di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang implementasi data mining algoritma a priori pada sistem persediaan alat-alat kesehatan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas kuliah saya di pertemuan ke-13 yang akan saya presentasikan untuk memenuhi tugas di pertemuan 14 dengan nama dosennya Ibu Sri selaku dosen mata kuliah tersebut. Ya, dimulai dengan pendahuluan. Data mining diartikan sebagai menambang data atau upaya untuk menggali informasi yang berharga dan berguna pada database yang sangat besar. Menurut Agrawal dan Sirkat tahun 1996, hal terpenting dalam teknik data mining adalah aturan untuk menemukan pola frekuensi tinggi antar himpunan item set yang disebut fungsi association rules atau aturan asosiasi. Beberapa algoritma yang termasuk dalam aturan asosiasi adalah seperti AIS algorithm, a priori algorithm yang ini akan dibahas ya tentunya, DHP algorithm, dan partition algorithm. Namun di antara algoritma tersebut, penulis memilih algoritma a priori dalam aplikasinya pada penelitian. Belakangan ini data mining telah diimplementasikan ke berbagai bidang, di antaranya dalam bidang bisnis atau perdagangan, bidang pendidikan, dan telekomunikasi. Di bagian bisnis misalnya, hasil implementasi data mining algoritma a priori dapat membantu para pebisnis dalam pengambilan keputusan terhadap apa yang berhubungan dengan persediaan barang. Misalnya, pentingnya sistem persediaan barang di suatu apotik dan jenis barang apa yang menjadi prioritas utama yang harus distok untuk mengantisipasi kekosongan barang. Karena minimnya stok barang dapat berpengaruh pada pelayanan konsumen dan pendapatan apotek. Lalu dilanjut, dalam persaingan di dunia bisnis, khususnya industri apotek, menurut para pengembang untuk menemukan suatu strategi itu yang dapat meningkatkan penjualan barang, salah satu cara mengatasinya adalah dengan tetap tersedianya berbagai jenis alat-alat kesehatan secara kontinu di gudang apotek. Untuk mengetahui alat-alat kesehatan apa saja yang dibeli oleh para konsumen, dilakukan teknik analisis keranjang pasar, itu analisis dari kebiasaan membeli konsumen. Penerapan algoritma a priori membantu dalam membentuk kandidat kombinasi item yang mungkin. Kemudian dilakukan pengujian apakah kombinasi tersebut memenuhi parameter support dan confidence minimum yang merupakan nilai ambang yang diberikan oleh pengguna. Lanjut ke identifikasi masalahnya. Dari uraian permasalahan di atas berikut ini, masalah yang dapat diidentifikasi antara lain: semakin tingginya aktivitas transaksi sehari-hari akan menimbulkan penumpukan data dalam database. Dalam melakukan administrasi, aktivitas transaksi dan pelayanan konsumen perusahaan sudah menggunakan teknologi komputer, namun dalam pengolahan datanya masih sangat sederhana. Belum adanya pula penelitian yang bertujuan untuk mengetahui informasi penting dalam meningkatkan penjualan dan pelayanan pada konsumen. Nah, ini adalah langkah-langkah dari implementasi algoritma a priori. Tahap dalam menganalisa data dengan algoritma a priori pada penjualan data alat-alat kesehatan dimulai dengan menyeleksi dan membersihkan data-data yang akan dianalisis. Kemudian, mencari semua jenis item nama alat-alat kesehatan yang ada di dalam list transaksi penjualan. Selanjutnya, mencari jumlah setiap item yang ada pada setiap transaksi penjualan. Sesuai dengan support yang telah ditentukan, maka terseleksilah beberapa item data yang memenuhi minimal support sesuai dengan jumlah item barang di dalam transaksi. Itu disebut pembentukan kombinasi satu item. Lalu tahap selanjutnya, dari item-item alat kesehatan yang tadi terseleksi tersebut, dibentuklah kombinasi dua item. Maka terbentuklah beberapa item data dengan kombinasi dua item yang berbeda. Dengan support yang ditentukan, maka terseleksilah beberapa data dua item tersebut. Ini disebut pembentukan kombinasi dua item. Demikian seterusnya sampai kombinasi batas maksimal itu
item transaksi. Nah, ini adalah gambar flowchart algoritma a priori, dimulai dari lalu data tersebut dilakukan pencarian calon kombinasi item set. Jika kombinasi pencarian calon kombinasi yang terpilih setelah selesai itu bisa jika iya itu selesai, dan jika tidak itu kembali ke pencarian calon kombinasi item set, begitu seterusnya mengulang-ulang dari data yang sudah dijelaskan. Lalu ada analisis pola frekuensi tingginya ya, ini dengan rumus. Nantinya nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus. Pertama itu mencari nilainya support sama dengan jumlah transaksi yang mengandung dibagi transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dengan rumus berikut. Nah, ini sudah ada rumusnya. Lalu berikut adalah tabel dari semua jenis item set alat kesehatan di dalam transaksi penjualan data barang keluar seperti yang ditunjukkan pada tabel yang di atas, yang di bawah ini. Daftar jenis item alat kesehatan ini bisa diperbesar ya. Ada nama itemnya, ada Aboket, ada IQ check strip, ada Edcare, ada alcohol swab, berikut sampai seterusnya, kapas, kasa, dan seterusnya. Data di atas menggambarkan bentuk data satu item yang terdiri atas atribut item sebagai nama item, jenis, semua alat kesehatan yang ada di dalam transaksi. Support yaitu jumlah setiap item yang ada di semua transaksi, sedangkan support persen adalah persentasi jumlah item yang di dalam transaksi yang dapat dari jumlah item dibagi menjadi semua transaksinya akan dianalisis dikali 100%. Sedangkan tabel 2 di bawah ini bisa dilihat adalah ada Aboket, kapas, kasa yang dimerahkan. Tabel di atas merupakan data item jenis alat-alat kesehatan yang terseleksi atau terpilih sesuai dengan support yang telah ditentukan. Dari rumus tersebut didapatlah 8 item ini untuk digunakan untuk menentukan support dan confidence pada pembahasan selanjutnya. Nah, ini akan dibahas di selanjutnya. Lalu pembentukan pola kombinasi dua item. Pembentukan pola frekuensi dua item dibentuk dari item-item jenis alat-alat kesehatan yang memenuhi support minimal, yaitu dengan cara mengkombinasi semua item ke dalam dua kombinasi. Hasil dari kombinasi dua item seperti pada tabel 3 berikut ini. Ini adalah hasil kombinasinya. Nih, ada Aboket, kapas, yang terseleksi adalah yang stik asam urat, stik gula, stik kolesterol, stik gula. Dalam data di atas merupakan calon kombinasi dua item yang merupakan hasil dari semua kombinasi semua jenis item. Dengan menetapkan support minimal sama dengan 16%, maka data di atas terseleksi atau terpilih seperti pada tabel 4 berikut. Stick ini kan sudah diseleksi nih, yang merah ini yang selection. Maaf. Oke, lanjutkan. Data di atas kombinasi pola dua item dan terpilih dengan support yang telah ditentukan. Terlihat ada kombinasi jenis stik asam urat, stik gula, dan stik kolesterol. Stik gula memiliki support yang terbanyak. Itu menandakan bahwa kombinasi dua item tersebut paling banyak di dalam transaksi. Nah, ini ada pembentukan pola aturan asosiasinya. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, baru ia dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence atau asosiasi A ke B. Nilai confidence dari aturan A ke B diperoleh dengan rumus. Ini ada rumusnya. Proses mencari jumlah kombinasi dan kuatnya hubungan antara satu item dengan item yang lain dalam satu kombinasi tersebut metode association rule. Pembentukan association rule adalah menganalisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi yang memenuhi syarat minimum dari support dalam database. Pembentukan aturan association rule dengan mencari nilai confidence di mana support adalah jumlah dari kombinasi antara suatu item dengan item yang lain.
Sedangkan confidence adalah nilai yang mendefinisikan kuat tidaknya hubungan antara item-item tersebut. Kalau ini berikut ini adalah flowchartnya pembentukan association rule seperti yang terlihat pada gambar ya. Dimulai, lalu masuk ke minimal support, minimum confidence, langkah-langkahnya yang tadi, lalu bentuk item atau asuhan association rule, terbentuklah atau association rule yang dihasilkan, selesai. Di tabel 4 itu tabel pola kombinasi dua item, dapat dilihat besarnya nilai support dan confidence dalam dari cara aturan association tertampak pada tabel di bawah ini, tabel 5. Kombinasi item ke-1 adalah jika membeli stik asam urat maka akan membeli stik gula. Lalu jika membeli stik gula maka akan membeli stik asam urat sebesar 60% confidence-nya. Jika membeli stik kolesterol maka akan membeli stik gula ini 100%, dan jika membeli stik gula maka akan membeli stik kolesterol 50%. Yang dapat nilai confidence minimum ada 70%, maka aturan yang bisa terbentuk adalah aturan sebagai pada tabel nomor 6. Jika membeli stik asam urat maka akan membeli stik gula supportnya 20%, confidence 100%. Jika membeli stik kolesterol maka akan membeli stik gula supportnya 16%, confidence 100%. Untuk membuktikan data-data yang telah dihasilkan berupa penghubungan kombinasi antara item dan rules association tersebut dengan algoritma a priori, maka perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan suatu aplikasi. Pengujian pertama yang dilakukan dengan aplikasi Tanagra adalah dengan menghitung frekuensi item atau frequent item set. Pengujian yang dilakukan pertama adalah pengujian untuk menghasilkan jenis item dan pola kombinasi dua item dengan parameter adalah minimal support sama dengan 16%, maksimal support sama dengan 100%, minimal length sama dengan 1, maksimal length sama dengan 2, dan item set type sama dengan frequent. Pada pengujian di atas itu pengujian untuk menghasilkan rules dari pola kombinasi dua items. Kalau di atas terdiri atas antecedent, consequent, leaf, support persentasenya, dan confidence. Attention adalah bentuk kondisi daripada rules, consequent adalah bentuk pernyataan daripada rules, leaf adalah menunjukkan adanya tingkat kekuatan rules, kejadian acak dari antecedent dan consequent. Berdasarkan pada support masing-masing, support adalah presentasi kombinasi item tersebut, sedangkan confidence adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Lalu keempat adalah kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan algoritma a priori dan dilakukan pengujian dengan aplikasi Tanagra, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang penting. Adapun kesimpulan tersebut adalah data mining dapat diimplementasikan dengan menggunakan database penjualan alat-alat kesehatan karena dapat menemukan kecenderungan pola kombinasi item set, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan untuk mempersiapkan stok jenis barang apa yang diperlukan kemudian. Lalu yang kedua adalah penerapan algoritma a priori pada teknik data mining sangat efisien dan dapat mempercepat proses pembentukan kecenderungan pola kombinasi item set hasil penjualan alat kesehatan di apotek Klambir 2 Medan, yaitu dengan support dan confidence tertinggi adalah stik asam urat, stik gula, dan stik kolesterol, stik gula. Nah, itu saja yang akan bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya untuk viewers kita, dan juga ini kepentingannya untuk presentasi mengganti video presentasi yang tidak dapat jatah presentasi karena terbatasnya waktu. Mohon maaf sebelumnya. Semoga video ini dapat membantu nilai akhir tugas mata kuliah dari data mining dengan dosen Ibu Sri ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.